Iya, gua tahu lu mau pamer motor. Gua Apa nggak cerita? ngerti kok. Hal-hal kayak gini nih gua udah paham banget. Apa yang kalian miliki itu kalian suka pamer seolah-olah karena nggak punya apa-apa. Jadi ya itu aja yang bisa ditunjukkan. Ada orang yang bersabu. Apa ceritanya? Apa cerita? Ada orang bersabu kan. Ntar lu ya. Lebih parah lagi orang yang orang Kristen di neraka jahanam tempatnya. Dengar tuh, orang Kristen neraka jahanam. Nah, Saya kasih tahu Anda ya, Bu ya. Di dalam surah Al-Maryam ayat 71, semua Islam itu di neraka. Jadi jangan seolah-olah kalian itu merasa karena kalian nggak ada keselamatan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Hmm. Orang Islam di neraka. Mana? Ntar deh. Kau cari dalilnya dulu. Iya, kalau saya buka data deh, bukan dalil. Kalau saya sampaikan itu dalil, saya ngomongin, saya mau buktikan. Yang saya dalilkan itu saya buktikan sekarang nih. Jadi jangan asal-asal ngomong mak lu tuh. Itu mak lu ya? Mak lu ya tadi? Mana dia panggil ke sini biar gue jelasin. Udah. Udah. Coba dulu. Mak lu di mana biar gue jelasin di sini cepetan. Mana? Mana? Nih, baca. Tapi kau bilang tadi umat Islam di neraka. Ini kau lihat, kau baca. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Neraka nggak semua tuh neraka nggak? Kau ini tidak mengerti. Coba balikin kameramu dulu lah biar ku jelasin dulu. Enggak. Ini kau baca dulu. Bener nggak ini ketetapan Allahmu? Iya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Artinya Neraka, hal itu bagi Tuhan adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Benar. tunjukkan ke mak lu. Mana mak lu? Benar ku bilang, tapi kan di situ kan ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuan seperti apa? Apakah orang itu munafik kah? Apakah orang itu nggak munafik Kau kah? baca nih. Dan tidak ada seorang pun. Jadi lu mau munafik, mau masuk semua Islam. Makanya dipahamkan dulu itu mata pisau, ketentuan. Di situ Anda harus mengerti dulu ketentuannya itu apa. Ketentuan Apakah Allah orang- apa? Ketentuan Allah apa? Iya, ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuannya apa? Ketentuannya apakah orang itu munafik ataukah tidak? Ketentuannya apa? Baca gini. Ketentuan Allah adalah tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Kalau ku baca yang simpel ya, ketentuan Allah, semua Islam masuk neraka. Itu kan? Semua orang yang berdosa itu pasti masuk neraka. Aneh-aneh lagi ini. Betul kan saya bilang kan? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Di mana di Tuhanmu situ adalah- yang ada namanya dosa? Makanya Semua di umat- Islam. Ini kitab Islam kau. sama Ini kitab. hukum. Ini Maryam ini kitab kau atau bukan? Makanya iya, makanya kau dengari aku dulu ngomong. Ya udah, Aku ini mau untuk ngomong, kalian, kawan, patah selesai. apain omongan aku. Aku mau ngomong dulu, kau masih nyambung-nyambung aja. Kayak mana aku mau jelasin samamu? Kalau dirimu nih orang sekolah mata pisau, debat tuh harus murni. Kalau aku lagi ngomong, kau dengari. Kalau kau lagi ngomong, kau dengari. Itu baru real. Ini aku ngomong, kau juga ngomong.
Apa lihat? Apa nggak naik tensiku sama kau nih? Boleh aku ngomong? Kau dengari, jangan kau potong ya. Kau jangan kayak Edis, orang ngomong potong-potong. Umat Muslim itu pasti menjenguk nerakanya. Kenapa seperti itu? Karena umat Muslim juga berdosa, juga punya dosa. Beda sama umat Kristen, dosanya ditanggung Tuhan. Beda itu kelasnya. Kalau orang Islam cuci. Kalau orang Islam, kalau berdosa itu, kalau timbangannya lebih berat dari dosanya, maka dia masuk neraka. Kalau timbangannya lebih berat dari dosanya. Paham? Kalau dosanya banyak, wajib dia masuk neraka. Tapi kalau pahalanya lebih besar, wajib dia masuk surga. Kalau umat Kristen kan tidak seperti itu. Makanya ketuhanan kami itu adil mata pisau. Di dunia, contohnya, kalau aku mencuri, pasti aku juga dihukum. Ada hukumannya. Beda kita mata pisau. Agama kita dengan agamamu beda sekali. Tidak ada penanggung-jawaban dosa sama Tuhan. Kita menanggung sendiri dosa kita, apa yang kita perbuati di muka bumi ini, kita menanggungnya dosanya itu. Bukan di sana aja kita tanggung, di dunia pun kita menanggung dosanya. Kalau kita mencuri, kita masuk penjara. Hukum-hukum itu ada mata pisau. Makanya pakai EQ. Makanya aku bilang samamu, kalau dirimu sekolah jangan kau lompat pagar. Ngerti? Jadi kau jangan menyepelekan dengan ayat itu. Harus kau pahami dulu maknanya. Maka tafsir itu ada nuzul tafsirnya. Kalau umat Kristen tidak akan bisa menafsirnya. Hanya para orang yang ulama yang paham tentang itu. Mengerti? Seperti itu, silakan. Itu kan perkosikit. Aku ngomong kau dengarin nih. Aku ngomong kau sahut-sahut. Jangan kayak Edis. Jadi gini ya Islam ya. Kutanya, nabimu itu di mana sekarang? Ya. Nabi kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah wafat, telah meninggal Di dunia. mana sekarang? Surga atau Sekarang neraka? Dia sekarang dikubur. Mati. Iya, meninggal dunia, mati meninggal dunia Nggak sama bangkit aja. lagi. Nggak bangkit lagi. Dia nanti pas akhir zaman dia akan bangkit. Semua Lu umat Lu Muslim. kasih tahu di mana, dengarkan deh. Ya, makanya kalau kalian ini narasi liar ini, Gelade dia macam betul aja nih sama orang nih. Kau dekat Loh. aku pampem dah. lu kasih tahu sama emak lu tuh bahwa Nabi Lut udah mati. Jangan percaya kepada orang yang mati. Percaya Nabi kepada kan Tuhan mati, Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Sedangkan kalian nggak punya. Kami orang Kristen ditebus oleh Tuhan Yesus. Jalan nih, contohnya nih ya, ini Sirotol Mustaqim nih, ya kan? Ini antara surga, ini dari dunia. Tuhan Yesus itu menjadi yang namanya penyambung. Sedangkan kalian tuh langsung aja neraka. Kalau ini Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Udah jelas, makanya kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beda sama kau langsung dicuci, belum tentu juga dinaikkan lagi. Dia bilang tadi kayak bilang Nabi kami mati. Nabi kami wajar mati karena dia adalah manusia. Sekarang Tuhan lu yang lu anggap Tuhan kok bisa modar digantung. Lu Itu baru mati tidak bangkit terangkat ke sorga. Dia memberi contoh kepada kita semua bahwa apa yang kalau kita lakukan percaya, makanya dengarkan. Kau dengar ketika tadi kau ngomong, saya dengar. Jangan langsung dibantah. Makanya ketika waktu Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita semua, kita itu orang Kristen nggak ada yang takut mati. Ya kalau kita semua orang Kristen, ini sudah dikasih tahu Tuhan kok. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus tuh kita akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya dibunuh. Ada orang yang teriak Allahu Akbar, takbir, matong. Nih, jadi kita kasih tahu nih, serius. Kami tuh tidak takut dengan kematian. Tuhan Yesus sudah memberi contoh.
Ini Tuhan Yesus katakan apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu, lu baca. Kamu apa? Kamu akan dikucilkan. Bahkan, baca. Kamu akan dikucilkan. Aku nggak ngerti tuh apa Bible Baca. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Allah bilang Allah. Dia Allah. Artinya, jangan merokok. Nanti kamu kena ban. Jangan. Ya, nanti diturunkan. Jadi, ini Tuhan Yesus saja sudah kasih tahu kepada kita semua, kita akan dikucilkan seperti yang terjadi di Padang, di Cidahu, di Garut. Tetapi kita tetap bertekun kepadanya. Kata kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sudah memberikan kita contoh, ya, firman yang menjadi manusia yang memberikan kita contoh bahwa kalau kita percaya kepadanya kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia mati, bagi Tuhan tuh mati itu bukan hal yang sulit. Mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Dia memberi contoh. Gak sebentar. Bukan tentang keimanan. Ini tentang hal yang nyata. Beda dengan nabimu ngajarin tiba-tiba metong selama-lamanya. Katanya kekasih Allah. Tapi tidak pernah yang dapat namanya mujizat. Tidak pernah yang dapat namanya pengharapan. Tidak pernah dapat yang namanya kepandaian. Buktinya dia buta huruf sampai mati. Buktinya dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai mati. Hanya ngajarin apa? Kawin. Kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, mata pisau, nggak mungkin ribuan hadis itu keluar mata pisau dari riwayat Muslim. Apa yang kau banggakan dari cebol dengan 3 batu? Apa yang kau banggakan dengan yang namanya kencing duduk? Apa yang kau banggakan dengan yang namanya ngajarin suatu hal yang masuk kamar mandi dengan kaki kanan? Apa yang kau banggakan dengan minum harus tahan nafas? Gitu. Menanggung dosa-dosa. Iya. Jadi begini mata pisau. Aku nggak peduli sama dengarkan. Kau cari pahala, kau kasih tahu makmu. Cebok pakai 3 batu dia. Supaya kau dapat pahala. Udah aku bahas sama mu kemarin kan. Iya, kasih tahu makmu. Makmu itu harus cebok pakai 3 batu. Kau kencing harus berdiri. Air melimpah ruah di Indonesia. Loh, kau mau dapat pahala nggak? Iya, kalau nggak ada wajar. Kalau air nggak ada. Sekarang gue tanya, kau mau dapat pahala atau enggak? Iya, aku bilang kalau Nah, air kau harus ada, cebok dengan 3 batu. Kau kencing berdiri atau duduk? Tapi kalau air ada, Kau kencing berdiri atau duduk? Kutanya. kencing adalah jongkok biar semuanya tersaring, biar semuanya keluar. Kalau tidak jongkok di kedokteran bakal dia kena batu karang. Itulah luar biasanya Islam. Dia tahu Luar biasanya kesehatan Islam untuk dirinya sendiri. Jadi semua bandara di dunia ini, yang sudah diberikan yang namanya apa sih namanya kalau yang kencing berdiri itu apa namanya? Itu ternyata membuat orang penyakit gitu. Apa sih namanya? Dia tidak keluar semua. Kencing tadi nggak keluar semua mata pisau, jadi tersangkut dia dekat bola. Urinior ya, mereka juga nggak ngerti. Urinoir. Jadi urinoir itu membuat orang penyakit gitu. Batu karang loh mata pisau. Kencing kita ini coba kau rasakan asin ya. Jadi barang yang asin itu, air yang asin itu bisa membeku dalam tubuh kita. Makanya kau sekolah harus kedokteran dulu. Biar pintar ya. Jadi kalau kita kencing jongkok, semua itu keluar mata pisau. Di Islam diajari semua tentang kesehatan kita. Tidur gimana, kencing gimana. Lu udah minum kencing onta belum? Ini nggak nyambung nih. Satu pertanyaan dilarikannya Islam ngajarin kencing onta kan? Lu juga udah minum kencing lu kan tadi bilang asin. Iya kan? Itu adalah khasiatnya untuk obat. Apa tuh? Apa? Obat mata, obat jantung, paru-paru, Kencing onta. lambung. Kencing onta. Iya.
Iya, dia bilang, bandel dia bandel. Makanya di Islam tuh dijelaskan semua tentang kesehatan. Pantas Indonesia Dia sekolah seperti dulu ini cabut. semua. Dia sampai di pagar cabut. Nggak masuk sekolah dia. Sampai pagar dia keluar dia. Maka dia nggak ngerti tentang Coba kesehatan. lu gua kasih sama emak lu tuh. Itu emak lu atau istri lu tuh? Ini malamnya aku ketawa samamu ya. Kau sempat aku berdebat kayak kemarin. Selesai kau aku buat. Nah, ini aku lagi baik debat samamu. Mau ketawa ya? Nah, lagi enjoy hatiku. Jadi jangan kau carikan permasalahan. Istri lah kau bilang, emak lah kau bilang. Dek, kau ngancam saya. Kau ini, dek. Kau ini ku hanya balikan telapak tangan aja kau selesai hidup kau. Masih baik aku ini mau ngasih tahu supaya lebih baik. Aduh, Kau diajakin jongkok kayak gini kesehatan, nih. mata pisau. Kau ini seperti yang kubalikan telapak tangan aja kau hilang di muka bumi, dek. Coba karena saya itu diajarkan mengasihi, jadi saya nggak lagi ngajarin kau supaya jangan jadi bodoh seperti nabimu. Nabimu itu buta huruf, Jadi dia oke-oke aja karena dia udah nabi. Kau buta huruf, kau sejak kapan ada seperti itu? Coba kau kasih saya obat penyakit mata seperti yang kau bilang tadi. Gimana sih? kau ini di mana posisi kau sekarang mata pisau? Nanti ku bawa kencing ontak, ku suruh kau telan nanti biar kau sehat Ya itu pikiranmu. nabimu ngajarin kau itu supaya kau yang minum, bukan saya. Saya nggak pernah dapat pelajaran seperti itu. Dunia ini udah Ya, berkembang, ya. Mending kau sakit, kau minum kencing onta. Kau ini kalau aku bilang mata pisau, kalau kata orang Medan, kau ini bandal. Tahu kau bandal? Hongkang, keras kepala. Apa yang ku bilang nggak pernah masuk ke akal sehatmu, karena akal sehatmu tuh udah tumpul. Bagaimana Ku bilang saya mau percaya nabimu? Nabimu itu seorang buta huruf, bro. Saya ini orang sekolah. Saya ini nggak buta huruf. Kenapa kau tidak paham masalah kencing? Saya ini membaca. Bagaimana saya mau percaya kepada seorang yang buta huruf, bro? Yaudah gini aja, Coba ini deh, kita lu lari. cari orang buta huruf, lu suruh anak lu atau siapapun belajar kepada dia, apa yang bisa didapat? Yaudah gini aja, ini kita lari dulu dari pertanyaan kita. Kau sunat nggak? Bertanya. Nunutmu sunat nggak nunutmu? Saya sunat, Muhammad sunat nggak? Oh sunat kau. Kupikir nggak sunat. Kenapa kau sunat? Lo emang saya mau sunat Tapi itu urusannya apa sama Kristen. lu? Karena Urusannya itulah apa dengan sunat? Sekarang sebentar, ku tanya, Muhammad itu sunat di mana? Kapan Muhammad sunat? Umur berapa? Coba. Coba. Kau lari ke sana dulu. Enggak, saya tanya kau karena ini berhubungan dengan lintas agama. Sekarang ku tanya kau, Muhammad sunat di mana? Kapan Muhammad disunat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sunat udah lahir dia dari rahim ibu Aminah, dia udah bersih. Dia adalah kekasih Allah, bersih. Sunat itu artinya apa? Dikitan itu artinya apa? Sunat itu membersihin najis daripada kotoran yang ada dalam barang Sunat kita. itu artinya dikerak kulit kitang. Artinya ada yang ada yang dipotong. Ya, tunggu ya, Botol. betul, pintar. Ini tanya samamu. Ini Kalau sunat dia nggak? dari dalam perut itu namanya cacat botol. Diam dulu. Makanya itu bukan namanya sunat, itu cacat. Kalau kau keluar dari dalam perut kau tanpa kepala, berarti kau cacat botol. Ini aku tanya samamu baik-baik mata pisau ya. Ini kita debat baik-baik. Kita debat sehat. Oke? Loh, dari tadi saya baik kok sama kamu. Kalau enggak aja kau udah hilang hidupku. Gimana sih kau? Mata pisau, dirimu kenapa sunat? Loh, saya mau sunat aja, mau bentuk yang bagus gitu kan, mau dibuat seperti paku gitu kan. Ini kan paku gitu kan. Terus urusan lu apa? Karena umat Kristen banyak nggak sunat. Kau tahu berarti kalau nggak sunat betai. Betai tidak? Lu udah pernah ngecek? Lu udah pernah ngecek orang Kristen punya? Sebelum kau sunat mata pisau, cobalah kau akan dulu. Ini nih, makanya ini. Berarti lu pernah ngecek punyanya orang Kristen? Aku pernah mandi sama orang Kristen, nggak sunat, ada pucuk-pucuk segini. Terus kau buka gitu. Orang Kristen mandi telanjang.
Memang ajarannya hanya seputaran pusar ke bawah aja ini. Jadi kalau dia tanya halal kayak gitu teman-teman, ya mau ngapain lagi kita jawabnya? Mau Enggak. dibuat bentuk bagus, Ini kita cerita. mau dibuat apapun, itu apa sih ajaran seperti ini? Apa sih yang dipikirkan dari umat-umat seperti ini? Ini adalah contoh teman-teman bahwa yang mereka sampaikan ya hanya seputaran hal-hal yang namanya tidak berpengetahuan. Karena kalau orang sunat atau apapun itu bukan urusan kesehatan kepada hal-hal seperti itu. Salah mata pisau. Sunat itu namanya mata pisau. Salah mata pisau. Sunat itu membersihkan yang betaik tadi aku bilang. Jenis yang betaik tadi itu adalah penyakit mata pisau. Kalau kau memahami kedokteran, itu Mana? bisa menjadi penyakit dan bisa berkurap. Inilah kalau ngomong kedokteran tapi orang botol yang ngomong ya kayak Karena gini, kulitnya itu susah tidak lah. bersih. Udah kau minum kencing onta aja lah. Susah kalau kau ngomong kedokteran kau nggak ngerti apa-apa. Kau pendidikan terakhirnya apa? Sebentar, kau pendidikan terakhirnya apa, bro? Enggak, kau pendidikan terakhirnya apa? Wah, aku tinggi. S1 balik lagi ke S2. Apa saya tanya? S1 balik ke S2, apa tuh namanya? SMA. Terus kau ngomong kedokteran tuh apa yang bisa kau pahami? Kita nggak perlu masalah, nggak usah kalau kita bilang logika aja, pakai logika ya. Kalau nggak sunat betai bisa berkurang. Ngomong Itu udah kesehatan dengan logika lagi ini. Coba aku tampoli tai di mukamu, kotor nggak Kalau harus kau membersihkan. ngomong bahwa kotoran binatang bisa jadi obat, sedangkan yang ada di kulit kepalamu itu kau bilang itu jadi tai. Kotoran yang jelas-jelas kau minum, kau bilang itu obat. Kotoran hewan kau katakan bahwa itu kesehatan, bisa menyembuhkan penyakit. Giliran yang ada di dalam tubuhmu kau bingung sendiri nanti. Nalarnya seperti apa? Logikanya bagaimana ketika kau mengatakan kotoran hewan itu bisa menyembuhkan penyakit. Sedangkan yang ada di dalam dirimu, kau bilang itu penyakit. Itu kau minum ya. Itu yang bisa menyembuhkan penyakit itu kotoran hewan gitu dibandingkan dirimu. Mending kau kunyah aja itu yang kau udah kerat terus kau kunyah. Sama seperti ya, kencing onta juga. Ini memang kalau cara berpikir seperti ini nih berat. Makanya Indonesia ini dikatakan terbodoh kedua setelah 62 negara ini. Serius. Dibilang kencing onta itu obat. Yang ada dalam dirinya dipotong supaya penyakit. Kotoran hewan itu kau bilang bisa menyembuhkan penyakit. Itu parah banget loh. Kau ini meleset, kau ini. Kau ini memang meleset mata pisau. Jangan sampai tua. Kau dengar aku udah bicaramu? Boleh aku ngomong? Ah, kau turun aja lah, nggak guna. Lah, ada tuh orang. Ya. Itu logika macam apa kayak gitu?